ada 2 yang ini ya, yang apa, yang hasil rapid-nya itu reaktif sehingga, eee, Ubaya akhirnya di-lockdown mulai hari ini sampai, seminggu ke depan. Maka, saya harus membuat ulang gitu ya, membuat ulang beberapa, latihan soal yang memang sudah saya persiapkan sebelumnya dan bahannya masih saya tinggal di kampus. Jadi untuk sementara ini, eee, sekarang kita langsung ke kereaktifan bahan kimia dulu. Kereaktifan bahan kimia nanti yang, beberapa latihan soal yang saya berikan, yang sudah saya persiapkan sebelumnya, itu nanti saya ini aja ya, saya tulis ulang gitu ya. Saya tulis ulang sehingga saudara bisa me me apa itu namanya, mempelajari dengan lebih detail. Kemudian saya sudah berikan atau sudah posting di ULS terkait dengan materi yang berhubungan dengan, eee, fires and explosions. Di situ itu juga saya berikan appendix ya, appendix yang, apa tuh namanya, yang terkait dengan, fires and explosion sehingga saudara bisa nanti melihat kemudian bisa mencoba mengerjakan latihan-latihan soal yang sudah saya berikan di dalam, slide ya. Jadi di dalam slide ini sebenarnya kalau saudara lihat, saudara perhatikan, jadi ini bentar. Jadi ini ada beberapa latihan soal sebenarnya saya berikan. Jadi latihan soal ini terkait bagaimana sih kita melakukan, apa namanya, menghitung gitu ya, eee, menghitung kerusakan yang terjadi, kemudian menghitung, memperkirakan kerusakan yang terjadi, kemudian menghitung, bagaimana membuat, satu vessel itu lebih aman, itu ada di dalam latihan soal yang saya berikan ini. Jadi, sebelum ini itu ada beberapa, formula atau beberapa, persamaan yang memang saudara harus ketahui. Nah itu di apa, eee, di catatan yang saya persiapkan yang ada di kampus. Kemudian, nah ini sebenarnya beberapa latihan soal yang saya sudah saya sudah persiapkan. Kemudian ini misalnya kalau, vapor vapor explosion ya, kalau misalnya, kita menyimpan, kemudian vessel kita itu, rusak, itu apa sih yang akan terjadi? Nah itu tuh kita juga bisa hitung di dalam, apa ini namanya, eee, di dalam contoh soal yang saya berikan. Kemudian ini beberapa estimasi kerusakan yang bisa, eee, kita perkirakan kalau terjadi, over pressure atau eee, sebentar, terjadi satu peristiwa di mana tekanan itu, apa itu namanya, naik gitu ya, tekanan naik di dalam vessel kita, kemudian kita, tekanannya itu sudah sampai nilai tertentu seperti yang ada di tabel ini. Nah, itu kerusakannya itu bisa kita ini kan, bisa kita perkirakan, berdasarkan tabel ini. Kemudian
Nah ini juga, sama kalau kita meletakkan misalnya tangki penyimpanan propana itu 10 Oh feet masa? dari rumah, dan berapa sih jumlah propana yang bisa disimpan supaya tidak menyebabkan, kerusakan minor. Misalnya kalau terjadi explosion gitu ya, vessel kita atau, tangki kita itu tiba-tiba mengalami kebocoran, terus terjadi, eee, ledakan karena kan dia termasuk senyawa yang flammable gitu ya, itu bisa kita hitung sebenarnya. Kemudian, nah ini juga, eee, apa sih yang, eee, sebelumnya kan sudah saya jelaskan mengenai kebakaran dan ledakan ya. Kebakaran dan ledakan itu merupakan, 2 kecelakaan kerja yang paling banyak terjadi di industri kimia. Nah ini di dalam, contoh soal ini juga saya berikan, 3 bahan yang bisa menyebabkan api, kemudian Eee, saudara diminta membuat checklist setidaknya 4 item untuk mengidentifikasi fire hazard dalam tempat kerja. Kemudian, apa saja sih fitur proteksi atau pencegah api yang bisa kita sediakan di dalam industri kimia itu juga sudah saya berikan. Nah, ini juga misalnya saudara ini ya, menyimpan 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 liquid di dalam ini, di dalam tangki, temperaturnya 25 derajat Celcius, tekanan 1 atmosfer, terus tangkinya berventilasi, saudara diminta menentukan equilibrium vapor di atas liquid, flammable atau tidak, gitu ya. Nah, liquidnya apa aja, aseton, benzen, dan etil etil alkohol. Itu dia kalau misalnya kita simpan dalam kondisi seperti ini, dia ini enggak, apa itu namanya, flammable atau tidak, gitu ya. Nah, itu ada di dalam contoh soalnya. Nanti saya berikan aja, apa itu namanya, catatan tambahannya ya, terkait, beberapa contoh soal yang sudah saya berikan. Nah, ini cara menghitungnya, beberapa, apa itu namanya, appendix yang ada. Nah, kemudian kita ke, apa itu namanya, kereaktifan bahan kimia. Apa sih bahaya bahan kimia? Jadi bahan kimia itu sebenarnya kan berbahaya secara fisik dan secara kesehatan ya. Jadi, makanya kalau kita berhubungan dengan bahan kimia, kita sebenarnya memang harus melindungi diri kita itu dengan jauh lebih baik. Kita pakai APD kalau di lab, kemudian, kalau, tidak mencium sembarangan bahan kimia, kemudian tidak juga memperlakukan, bahan kimia dengan sembarangan, lalu membaca MSDS dengan cermat. Nah, itu adalah kenapa, kenapa kita melakukan itu karena ada bahaya dari bahan kimia. Nah, bahaya secara fisik kan kalau seperti ini ya, bisa melepuh tangannya kalau tertuang atau kena bahan kimia tertentu, sehingga, kita mesti berhati-hati. Makanya harusnya di setiap praktikum saudara yang menggunakan bahan kimia kan saudara harus memakai ini ya, memakai sarung tangan. Kemudian bahaya ledakan atau kebakaran. Itu juga salah satu hal yang bisa terjadi kalau kita berhubungan dengan bahan kimia. Makanya saudara belajar yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja ya karena itu tadi, ketika kita berhubungan dengan bahan kimia, baik itu secara, jumlah kecil ya di lab maupun jumlah besar nanti di industri kimia, itu ada potensi yang kecelakaan dan, kebakaran. Nah ini juga kalau saudara ingat peristiwa, Bhopal di India ini foto-foto kecelakaan akibat ledakan, di pabrik pestisida Bhopal di India. Jadi, dampaknya itu sampai terjadinya kematian. Nah, saudara mesti hati-hati terhadap bahan kimia, hati-hatinya di mana? Ya kalau tidak kenal maka harus cari tahu ya, itu apa, kemudian, formulanya apa, lalu baca MSDS ini penting ya, baca Material Safety Data Sheet ini merupakan kuliah, apa namanya, kuliah, eee, kereaktifan bahan kimia ini merupakan kuliah yang
istilahnya disisipkan gitu ya, disisipkan karena ini mempersiapkan saudara juga kalau saudara nanti misalnya LP. LP apa sih yang harus dilakukan oleh mahasiswa selain nanti membuat assessment. Assessment terkait resiko yang akan saudara hadapi ketika di bahan kimia. Nah, kemudian yang ketiga adalah salah satu hal yang harus kita lakukan terkait dengan hati-hati terhadap bahan kimia adalah baca label. Karena di dalam label itu kita bisa tahu dia sifatnya apa, flammable kah, korosif kah, atau, eksplosif kah, kemudian beracun kah, itu ada di dalam label yang ada di dalam wadah. Walaupun misalnya, di MSDS kita bisa temukan, tapi jauh lebih mudah kita bisa langsung tahu kalau, kita baca di dalam label yang ada di dalam wadah. Kemudian saudara juga harus memperhatikan tulisan peringatan. Peringatan ini peringatan terkait apa? Tidak boleh misalnya, eee, dibuka tidak di dalam ruang, apa itu namanya, peri asam misalnya. Nah, itu tuh harus juga diperhatikan. Kemudian ini, jangan makan, minum, merokok di sekitar bahan kimia. Ini jelas ya saudara, kalau di lab kan tidak boleh makan dan minum ya. Nah, itu karena, sebenarnya bukan karena tidak mau labnya kotor, tetapi memang ada beberapa bahaya yang, bisa terjadi kalau saudara melakukan makan minum di ini ya, di lab. Dulu sempat ada gitu ya, mahasiswa mungkin dia sedikit ceroboh, apa, makanannya ditaruh di mana, ditaruh di lab gitu ya, kemudian, memang ditaruh di dalam tas, tapi mungkin dia waktu membukanya itu tidak cukup jauh dari lab gitu ya. Sementara lab waktu itu memang di TPPL ya, seingat saya beberapa tahun yang lalu sudah sangat lama. Eee, di lab waktu itu kita masih praktikum pakai E. coli gitu ya, karena praktikum mikrobiologi. Nah, dia setelah pulang itu besoknya itu diare katanya. Diare mungkin ya itu karena ini ya, karena apa itu namanya, mungkin terpapar E. coli yang ada di lab walaupun misalnya kita me melakukan praktikumnya di dalam ini ya, di dalam apa, laminar flow, di dalam lemari yang ada UV-nya gitu. Tapi tetap saja kita tidak boleh sembarangan, makan atau minum gitu ya, atau membuka makanan atau minuman kita. Kemudian, ganti baju, jangan dipakai langsung di rumah, ini penting ya. Jadi kalau seperti yang di Ubaya ini sebenarnya itu bukan kondisi yang baik gitu ya, seperti misalnya, eee, farmasi biasanya, farmasi atau teknobio yang saya suka lihat gitu, jalan-jalan pakai jas lab gitu, itu bahaya ya sebenarnya. Karena apa? Karena kalau saudara pakai, eee, saudara praktikum atau bukan penelitian menggunakan mikroorganisme atau senyawa tertentu, lalu saudara jalan-jalan ke ubaya gitu ya, kalau mikroorganisme yang non patogen sih nggak apa-apa gitu ya. Dan memang masih belum ya, kita masih masih karena masih belum menggunakan mikroorganisme yang patogen karena melihat dari sisi safety-nya. Tapi kalau mikroorganisme yang dipakai adalah mikroorganisme patogen, jangan sampai ya kita masih pakai jas lab gitu jalan-jalan ke mana-mana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita pakai senyawa tertentu yang misalnya menempel ya, bisa menempel di baju, bisa menempel di baju sementara kita pakai jas lab, kemudian, pindah dari satu tempat ke tempat lain, mungkin ini juga ya bisa menyebabkan, dampak tertentu juga. Kalau ini ya, kalau apa, kalau, orang lain terpapar, senyawa kimia yang kita bawa dari lab. Atau mungkin sekarang apalagi, saat Covid ya, saat Covid kan harusnya memang, baju itu selalu ganti ya, sampai di rumah gitu kita ganti atau, dari rumah menuju ke kampus ya jangan pakai jas lab seperti kebiasaan beberapa mahasiswa yang di fakultas tertentu, ya jangan seperti itu gitu. Karena apa? Karena bisa jadi kita malah bawa, apa, bawa virus itu ke dalam kampus. Kemudian meyakinkan bahwa tempat kerja berventilasi, ini penting ya kalau misalnya terjadi
terjadi reaksi kimia tertentu. Saya dulu pernah waktu saya masih kuliah di Bandung, itu ada teman saya yang, eee, iseng karena kita suka, bekerja bersama-sama di lab, kemudian, harus menginap di lab karena sama-sama menggunakan mikroorganisme di dalam penelitian gitu ya, kemudian me me mencemplung-cemplungkan bahan kimia gitu sampai sampai, sampai terjadi reaksi tertentu gitu ya. Nah, tiba-tiba itu satu ruangan lab itu penuh dengan asap gitu ya, penuh dengan asap dan ada teman yang bilang itu, ada CO-nya sama CO2-nya gitu ya. Nah, itu kalau tidak berventilasi ya kita pasti keracunan gitu ya. Jadi itu sebabnya tempat kerjanya harus berventilasi untuk menjaga apa, untuk menjaga kalau terjadi, reaksi tertentu atau, dari reaksi bahan kimia tertentu maksud saya, ada hasil reaksinya itu tidak sampai terhirup oleh kita. Jadi kalau berventilasi kan dia bisa keluar, bersama udara atau bercampur dengan udara luar. Kemudian saudara diminta memakai pakaian pelindung yang sesuai. Misalnya apa? Misalnya kalau pakai sepatu gitu ya, ya sepatu yang tertutup gitu ya, sepatu karet yang tertutup. Kemudian kalau misalnya menuang bahan kimia ya harus pakai, sarung tangan. Nah, hal-hal seperti itu kan harus ini ya, harus disesuaikan. Lalu pakaian pelindungnya kalau di beberapa lab gitu ya, kan ada kalau dia menggunakan, menggunakan benda-benda yang panas misalnya kan ada pakaian pelindung tertentu ya di atas lab kita. Nah ini, eee, tipsnya adalah begini ya, lab tips kalau saudara bekerja dengan material yang, berbahaya atau yang hazard. Pertama memang saudara harus memikirkan safety ya, hal utama yang harus dipikirkan adalah safety. Kemudian, kalau terjadi emergensi itu seperti apa gitu ya. Kemudian tahu saudara itu bekerja dengan apa gitu ya. Kemudian kalau bisa menggunakan jumlah, bahan kimia yang sekecil mungkin ya, menggunakan bahan kimia yang sekecil mungkin. Ini juga terjadi di beberapa, di beberapa, penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa gitu ya. Ketika awal penelitian itu tidak menghitung dengan cermat, makanya saudara di awal ketika saudara mau masuk ke lab gitu ya, kan ada safety lab dulu, lalu setelah safety lab nanti kan saudara bikin assessment, risk assessment, kemudian saudara menghitung bahan kimia saudara pakai. Nah, bahan kimia memang, seharusnya yang dipakai itu sekecil mungkin ya, sekecil mungkin karena apa? Karena memang, eee, itu berhubungan dengan safety juga. Kita tidak mau gitu ya, tidak mau terjadi hal yang tidak diinginkan karena penggunaan bahan kimia yang banyak. Jadi dulu sempat ada juga beberapa tahun yang lalu ya, itu, anak bimbing saya gitu, menghitung kebutuhan bahan kimianya itu terlalu berlebihan gitu ya, terlalu berlebihan. Heksana itu bisa sampai 2,5 liter gitu ya, sampai 5 liter itu yang bikin, semua, yang bikin saya kaget juga bikin, semua dosen ketika, kita rapat kan kalau, penelitian itu pasti kita akan rapat gitu ya, merapatkan, hasil penelitian dari anak bimbing masing-masing gitu, bikin kaget gitu ya, ngapain heksana 5 liter buat apa gitu ya, eee, tidak salah hitung gitu ya, apakah memang harus mereplikasi sebanyak itu ataukah replikasinya cuma 2 kali, biasanya kalau di dalam penelitian kan cukup 2 atau 3 kali gitu ya. Kalau 2 sampai 3 kali replikasi harusnya tidak tidak memerlukan bahan kimia sebanyak itu. Nah, hal-hal seperti itu tuh memang harus ditanamkan di dalam diri mahasiswa gitu ya. Kalau bisa kita menggunakan jumlah yang sekecil mungkin. Kemudian menggunakan semua prosedur safety, ini penting ya. Ada kan kalau saudara memakai alat-alat tertentu kan ada SOP-nya. Nah, SOP-nya itu harus diikuti supaya apa?
tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian melaporkan semua situasi atau aktivitas yang berbahaya. Jadi misalnya Pak Saudara pakai, alat yang membutuhkan tekanan yang tinggi, suhu yang tinggi, itu sebenarnya harus tercatat ya, harus, saudara tulis di dalam logbook. Biasanya kan di dalam lab itu ada yang namanya logbook. Nah, di logbook itu sebenarnya yang harus saudara tulis adalah apa, aktivitas yang saudara lakukan di sana, kemudian alat-alat apa yang saudara pakai. Nah, idealnya sebenarnya ketika saudara nanti akan melakukan penelitian, itu saudara itu juga harus membuat logbook ya, logbook secara pribadi gitu, logbook pribadi. Nah, kalau, terjadi hal-hal atau situasi yang berbahaya, memang mahasiswa itu diwajibkan harus melaporkan kepada laporan atau kepada dosen pembimbing gitu ya. Itu tujuannya memang untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi dulu sempat ada misalnya yang tadi saya ceritakan gitu ya, ada yang pakai, mikroorganisme tertentu gitu, sebenarnya mikroorganismenya tidak berbahaya, tetapi E. coli sebenarnya tidak berbahaya ya, cuman kalau misalnya kita terpapar, tertelan gitu kan itu jadi membahayakan kita. Itu kalau masuk ke, perut kita itu memang akan menimbulkan diare. Nah, itu tuh aktivitas-aktivitas menggunakan mikroorganisme tertentu, kemudian aktivitas menggunakan, apa, senyawa yang berbahaya. Nah, itu memang harus diinikan ya, dilaporkan atau saudara menggunakan tekanan tertentu gitu ya. Mungkin ada alat-alat di lab yang memang harus pakai tekanan tekanan yang tinggi pada saat saudara harus harus, melakukan penelitian. Nah, itu memang harus dilaporkan. Kemudian saudara harus melakukan penanganan dan menyimpan material yang berbahaya itu dengan aman ya, atau dengan safe. Karena apa? Karena kalau tidak itu nanti tidak hanya menimbulkan masalah terhadap saudara, juga menimbulkan masalah terhadap orang lain atau menimbulkan masalah di lab. Kemudian yang kedelapan, kalau saudara tidak tahu itu harus tanya ya. Bukan berarti, tanya terus-menerus gitu ya. Nanti kalau tanya terus-menerus si ininya jadi sebel gitu ya laporannya gitu. Oh, tanya terus gitu. Tapi tanya yang, berkaitan dengan, penelitian saudara atau berkaitan dengan hal-hal yang perlu saudara ketahui gitu ya. Nah, ini adalah aturan safety secara umum ya. Pertama adalah mendengar dan membaca instruksi dengan baik dan teliti sebelum melakukan sesuatu. Ini harus, makanya saudara kalau misalnya mau LP itu di briefing itu tujuannya adalah apa? Tujuannya supaya saudara itu bisa melakukan semua kegiatan penelitian dengan apa? Dengan baik dan dengan aman. Kemudian ini ya, menggunakan kacamata safety untuk melindungi mata dari bahan kimia, material yang dipanaskan atau sesuatu yang dapat melukai mata. Nah, ini mungkin sampai saat ini ada beberapa mahasiswa juga yang belum ini ya, atau yang apa, yang masih, eee, tidak tidak mau mungkin ya, tidak mau juga menggunakan kacamata safety. Memang baik kita melakukan, apa ya, melakukan pencampuran bahan berbahaya di dalam lemari asam, tetapi kalau itu kita lakukan di luar lemari asam, dan biasanya kan tidak mungkin kita lakukan di luar lemari asam ya. Tetapi walaupun ada di dalam lemari asam, itu ada baiknya kalau kita pakai kacamata safety. Kemudian melaporkan kepada dosen atau laporan jika terjadi tumpahan atau kecelakaan. Ini jelas ya, karena memang, bahan yang saudara pakai atau, kalau terjadi kecelakaan ini kan, menjadi tanggung jawab jurusan ya, menjadi tanggung jawab jurusan sehingga memang saudara wajib melapor kepada, dosen atau laporan. Kemudian setelah menggunakan bahan kimia, saudara harus selalu mencuci tangan dengan sabun dan air, ini penting.
Lalu jangan mengusap wajah dengan tangan sebelum tangan bersih, ini selama bekerja di lab, ini juga jelas. Ikat rambut dengan rapi ya, ini pernah kejadian juga beberapa tahun yang lalu gitu ya, lupa mengikat rambut gitu ya, rambutnya kebakar gitu ya, walaupun nggak sampai banyak, cuman itu cukup mengkhawatirkan gitu ya, selama pada saat, penelitian pakai bunsen gitu ya, lupa rambutnya tidak diikat dengan rapi dan akhirnya kena bunsen gitu ya, kalau kena kena api sehingga terbakar. Nah, itu tuh juga jangan sampai terjadi. Itu beberapa hal yang, kecelakaan kerja yang pernah terjadi di lab kita. Kalau misalnya, apa tuh namanya, kalau bisa sebenarnya kan, saudara itu kalau punya rambut panjang kan mengikat semua ke belakang gitu ya, tidak ada yang disisakan sampai ke tidak ada yang tidak ada rambut yang bisa, jatuh ke muka saudara. Nah, itu yang dimaksud dengan mengikat rambut dengan rapi. Kemudian menggulung lengan baju yang, terlalu panjang, ini jelas. Mengetahui letak dari alat-alat keselamatan, eye washer-nya di mana, kemudian ini juga apa itu namanya, eee apa itu namanya, shower itu di mana. Itu kenapa sih di dalam setiap, praktikum saudara sadar atau tidak sadar gitu ya, eee, selalu ini kan ya, selalu diberikan penjelasan terkait dengan eye washer-nya di mana, shower-nya di mana, itu supaya saudara tahu letak alat-alat keselamatan termasuk juga ini, apa itu namanya, APAR ya, alat pemadam api ringan. Alat pemadam api ringan itu gunanya untuk apa? Nah, kalau terjadi sesuatu, jangan sampai terjadi sesuatu ya, misalnya saudara, eee, ter ketumpahan bahan kimia, itu saudara bisa langsung, ini ya, bisa langsung ke shower gitu ya, membilas membilas tubuh yang terkena tumpahan atau misalnya kepercik sesuatu di mata saudara, itu bisa, harus ini ya, harus apa itu namanya, harus langsung ke eye washer. Atau kalau terjadi api itu saudara tahu, alat pemadam api ringannya di mana, kemudian, eee, adalah bisa ini juga, bisa menggunakan gitu ya. Kemudian menjaga area kerja tetap teratur, kemudian bawa peralatan yang memang penting. Ini dulu kalau saya ini wajib ya, kalau misalnya saudara penelitian atau saudara lagi praktikum gitu, harusnya area kerjanya itu harus teratur. Jadi di beberapa universitas ini kita diberi space gitu ya. Waktu saya kuliah di Bandung itu kalau kita penelitian memang ada space kita gitu ya. Space yang tidak boleh apa, di sana kita tidak boleh barang-barang kita itu sampai lari ke space-nya orang. Jadi misalnya saya punya Erlenmeyer gitu ya, saya punya Erlenmeyer, lalu saya punya, pipet volume dan lain sebagainya, itu mesti tertata rapi gitu ya, di dalam ada tempatnya. Kalau saya dulu waktu penelitian di sana itu ada tempatnya gitu ya, tempat untuk menaruh, barang-barang itu. Nah, kalau kalau tidak di dalam tempat itu gimana? Biasanya kita ditegur gitu ya. Kalau area kerjanya tidak teratur itu kita ditegur. Lalu kalau kita lupa misalnya, kadang gitu ya, Erlenmeyer-nya dipinjam siapa gitu ya, atau Erlenmeyer-nya itu, eee, diletakkan di reaktor, penelitian kita, dekat reaktor penelitian kita, tidak di meja kerja gitu ya, tidak di meja kerja. Nah, itu kita bisa ini nih, bisa apa itu namanya, bisa, eee, didenda gitu ya, bisa didenda atau bahkan, tidak boleh secara sementara. Karena apa? Karena, eee
benda-bendanya tidak teratur gitu, alat-alat kerjanya tidak teratur. Nah, itu belum belum diinikan ya, belum di apa namanya, belum dilihat secara cermat kalau di Ubaya ya. Tapi kalau di universitas lain itu sangat ini sekali gitu ya, sangat apa itu namanya, sangat diperhatikan sekali. Kemudian, eee, lebih baik menggunakan kacamata, kalau yang berkacamata ya daripada menggunakan lensa kontak ini karena lebih safe kalau pakai kacamata ya. Kemudian jangan makan apapun selama praktikum di lab, ini jelas tadi sudah saya ceritakan. Kemudian bersihkan area kerja setelah menyelesaikan praktikum ini wajib ya, saudara tidak boleh meninggalkan, eee, meninggalkan lab kalau area kerjanya belum bersih. Jangan pernah horse around atau keliling-keliling gitu ya, apa itu namanya, kalau kerja gitu ya, kalau praktikum gitu, itu nggak boleh sebenarnya. Apalagi kalau misalnya untungnya kita lab ini kan cuma satu lab ya. Kalau saya dulu kan, satu lab itu satu lorong gitu ya, satu lorong itu isinya lab macam-macam gitu. Nah itu kita bisa mencol ke lab mikrobiologi, lab, apa, kualitas air, lab pengolahan limbah domestik, lab penelitian gitu. Nah itu mencolok-mencolok gitu itu nggak boleh sebenarnya. Karena apa? Karena ya itu tadi, kalau kita pakai jas lab nggak tahu yang nempel di jas lab kita ini apa gitu ya. Terus kemudian kita membawa apa juga dari, lab yang lain. Lalu atau bermain dan bercanda ini nggak boleh juga ya. Itu yang, eee, sangat-sangat tidak boleh dilakukan di ini ya, di lab. Apalagi kalau, saudara bekerja dengan bahan kimia yang berbahaya, saudara bekerja dengan alat gelas gitu ya. Tidak boleh bercanda atau bermain-main. Eee, Juga secara umum tidak boleh bermain dan bercanda di laboratorium. Nah, ini berkaitan dengan alat gelas ya. Jangan pernah menggunakan peralatan gelas yang pecah atau retak gitu ya. Saudara mungkin nggak mau menunggu teman yang pakai, alat gelas yang saudara butuhkan, lalu ada yang alat gelas yang, sedikit retak gitu ya, lalu saudara pakai. Nah, itu nggak boleh karena nanti misalnya bahan kimianya, eee, tumpah atau ini ya, atau menetes karena dari retakan, nah, eee, saudara yang akan mengalami akibatnya gitu. Kemudian peralatan gelas yang pecah diletakkan pada tempat sampah khusus, ini penting ya. Jadi saya pernah menghitung, apa namanya, sampah sampah yang dihasilkan oleh Ubaya gitu ya. Saya sempat kaget juga ternyata ketika saya apa namanya, memilah gitu ya, memilah sampah-sampah yang dihasilkan di laboratorium, itu masih ditemukan peralatan gelas yang pecah itu masuk ke ke tempat sampah biasa. Nah, itu nggak boleh sebenarnya ya, karena itu termasuk, eee, kalau kalau saudara sudah ikut DTIL itu termasuk limbah berbahaya ya, limbah B3. Maka peralatan gelas yang pecah harus diapakan, ya harus tangani secara khusus, apalagi kalau kita gunakan sebagai, bekas kita gunakan untuk mereaksikan bahan kimia yang berbahaya. Kemudian menuangkan cairan ke dalam peralatan gelas, pastikan peralatan terletak pada meja dalam kondisi yang aman gitu ya. Kemudian jangan pernah meletakkan apa itu namanya, eee, peralatan itu terlalu minggir gitu ya, peralatan gelas. Ini dulu terjadi waktu saya di lab gitu ya. Ada teman yang sudah penelitian berbulan-bulan gitu ya, lupa, bukan lupa, ceroboh gitu ya, meletakkan, alat gelas terlalu pinggir sehingga satu, apa namanya, satu, eee, satu bukan box, satu nampan gitu ya, satu nampan cawan Petri itu pecah gitu ya, dan itu isinya sampai 30 atau ada 50 cawan Petri. Kalau pas zaman saya dulu, masih penelitian itu kan cawan Petri tidak seperti sekarang ya, kalau sekarang kan plastik disposable sekali pakai buang. Kalau dulu kan enggak, Petri itu semua dari gelas.
Sehingga kalau kita misalnya uji mikroorganisme, TPC, atau menghitung jumlah mikroorganisme, kita pasti menggunakan yang dalam bentuk gelas gitu ya. Baterai dalam bentuk gelas setelah dipakai diapakan? Kan didestruksi. Takut mikroorganismenya ada mikroorganisme berbahaya yang atau mikroorganisme patogen yang ini ya, yang apa, yang tumbuh gitu. Maka, karena takut atau mencegah, eee, keluarnya mikroorganisme yang tidak kita inginkan, maka kita destruksi di dalam autoklaf. Nah, setelah destruksi itu biasanya kita cuci lagi gitu ya, dicuci lagi kemudian di, sterilisasi lagi. Nah, setelah disterilisasi memang kita ada beberapa, prosedur lagi gitu ya, supaya dia lebih steril. Nah, itu yang dilakukan oleh teman saya adalah meletakkan Petri itu terlalu pinggir gitu ya, rak maksud saya, raknya itu terlalu pinggir sehingga akhirnya tumpah dan pecah gitu. Nah, itu tuh juga harus hati-hati juga ya. Kemudian, nah ini juga ya, menuangkan cairan ke dalam peralatan gelas, peralatan terletak di meja dalam kondisi aman atau tidak terlalu menepi atau terlalu terlalu pinggir. Kemudian menuangkan cairan melalui batang pengaduk untuk menjaga cairan terpercik. Ini mungkin beberapa, apa ini namanya, beberapa hal terkait dengan penggunaan alat gelas ini mungkin saudara sudah dapatkan juga di praktikum awal-awal ya, kimia dasar mungkin atau kimia analit. Tetapi ketika saudara kemudian mendapatkan, mendapatkan mata kuliah K3 ini memang diminta untuk diulang kembali supaya saudara itu mengingat apa yang sudah diberikan sebelumnya, sehingga ketika masuk lab itu dalam kondisi yang aman. Kemudian ketika memasukkan karet penutup pada peralatan gelas, gunakan pelumas seperti gliserin dan menggunakan gerakan memutar. Ini jelas. Kemudian jangan mendinginkan peralatan yang masih panas ke dalam air, karena pendinginan mendadak ini kan dapat menyebabkan peralatan gelasnya pecah. Jadi ini biasanya kalau apalagi kalau saudara uji COD gitu ya, uji COD kan kalau sudah dimasukkan di dalam COD cooker selama 2 jam itu kan pasti panas ya. Biasanya mau cepat-cepat dimasukkan ke dalam ini nih, ke dalam spektro, maka ada beberapa ini gitu, ada beberapa mahasiswa yang memasukkan ke dalam air gitu, itu nggak boleh. Kemudian, nah ini terkait dengan, chemical safety ya. Menggunakan kacamata pelindung jika bekerja dengan bahan kimia yang berbahaya, saudara harus wajib membaca MSDS. Makanya di dalam proposal penelitian kan saudara harus atau diwajibkan ya di bab 4 itu membuat MSDS. Kemudian tidak mencampur bahan kimia kecuali diperintahkan untuk itu dan dilakukan dengan prosedur yang benar. Mencicipi bahan kimia, nah ini jangan sampai mencicipi bahan kimia apapun di lab atau membau aja sebenarnya saudara kan nggak boleh ya membau bahan kimia gitu. Mesti makanya di depan disebut mesti baca label dengan cermat. Itu karena apa? Tidak boleh membau, tidak apalagi mencicipi bahan kimia. Kemudian tidak menuangkan air ke dalam asam pekat ya, tapi asam-asam yang harusnya dituang pelan-pelan ke dalam air. Lalu mengikuti aturan untuk membuang bahan kimia. Nah, ini penting ya. Mengikuti aturan untuk membuang bahan kimia. Saudara kan setelah praktikum, setelah nanti penelitian, kalau di TBPL itu kan ada 3 macam jenis bahan kimia yang harus saudara eh, 3 jenis ini ya apa jirigen ya tempat untuk bahan kimia ya, yaitu basah dan netral. Nah, jangan juga begini, kan eh, limbah saya misalnya asam gitu ya, atau bekas penelitian saya asam, lalu saya masukkan ke dalam basah kan nanti pasti jadi netral gitu ya, nggak boleh seperti itu ya. Jadi di dalam aturan itu kenapa sih di lab-lab kalau saudara perhatikan ya, nggak tahu saudara perhatikan atau tidak, itu kenapa kita jerigen selalu terpisah itu antara limbah asam, basah, dan netral. Karena memang tidak boleh mencampur limbah asam dan limbah basah sehingga menjadi limbah netral. Nah, kenapa tidak boleh dicampur? Karena kita tidak tahu
nanti kalau dicampur itu jadinya apa? Nah, secara teori memang kan asam plus basa jadinya garam plus air ya. Tetapi kan ada misalnya intermediate produk yang terjadi ketika kita mencampur asam dan basa. Nah, itu yang kita tidak tahu. Dan itu bisa jadi intermediate produknya atau produk antaranya itu kan bisa jadi jauh lebih berbahaya dibanding dengan senyawa asam atau senyawa basa yang kita reaksikan. Nah, itu sebabnya saudara diwajibkan gitu ya kalau misalnya melakukan praktikum atau nanti penelitian itu limbah asam dimasukkan ke dalam jerigen sendiri, limbah basa dimasukkan ke dalam jerigen sendiri, lalu netral dimasukkan ke dalam jerigen sendiri. Lalu yang keenam, mencuci tangan setelah selesai menggunakan bahan kimia. Ini jelas ya. Nah, ini adalah beberapa chemical hazard dan simbolnya itu apa saja. Ini sebenarnya hampir sama dengan kalau saudara lihat di ini ya, di apa itu namanya limbah B3 ya, limbah bahan berbahaya dan beracun. Cuman bedanya kalau di bahan berbahaya dan beracun kan tidak ada ini, ada infeksius ya, tidak ada infeksius, sedangkan di limbah B3 itu ada infeksius. Jadi mulai dari flammable, eksplosif, toxic atau poison, kemudian iritan, korosif, dan ini berbahaya bagi lingkungan. Jadi ini beberapa simbol yang saudara bisa lihat atau saudara perhatikan kan biasanya ada ini di apa di dalam label ya, label bahan kimia. Biasanya kan disertakan nih simbol-simbol ini. Flammable misalnya, segala substansi yang akan terbakar jika terekspos pada api ya. Eksplosif, substansi yang bisa meledak ya jika terekspos panas atau api. Nah, ini kan flammable, eksplosif. Nanti kan saudara tulis ya di dalam apa namanya, di dalam proposal ketika saudara nanti membuat proposal penelitian ya. Sifat bahan kimia yang saudara pakai itu apa? Flammable kah, eksplosif kah, beracun kah, kemudian korosif kah? Itu kan ada ya, termasuk juga dalam penanganannya. Handlingnya gimana kan juga nanti saudara tulis. Kemudian kalau yang beracun kan substansi yang dapat membawa pada kematian jika apa? Jika terhirup gitu ya, kemudian tercerna atau terabsorb pada kulit, melalui kulit. Nah, itu yang beracun. Kemudian korosif yang dapat merusak atau membakar jaringan hidup dan dapat ini ya, dapat apa itu namanya bereaksi dengan material yang lain. Kemudian iritan ini yang bisa menimbulkan inflamasi kalau berkontak dengan eh, kulit atau membran mukosa. Kemudian berbahaya bagi lingkungan kalau dia bisa atau bisa menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan. Sehingga ini harus dibuang secara memadai atau dan tidak boleh dia dicuci ya, dicuci dalam drain atau dalam apa namanya wastafel biasa. Makanya kan kalau di lab kalau sudah perhatikan kan ada wastafel khusus yang memang ditujukan untuk mencuci alat-alat yang sudah terekspos atau digunakan untuk mereaksikan bahan kimia yang berbahaya ya. Dan itu bahan kimia tersebut tidak boleh dibuang ke lingkungan. Lalu sebelum menggunakan bahan kimia dan biologi yang ada di lab, ini setiap peneliti berkewajiban untuk mengetahui sifat-sifat fisik, kimia, dan biologi di antara dari bahan kimia tersebut yang meliputi mulai dari toksisitas ya, daya racunnya, kemampuan untuk terbakar atau flammability, reaktivitas atau ketidakcocokan ya, reaktivitas atau incompatibilities. Jadi ini reaktivitas atau ketidakcocokan atau incompatibilities ini berkaitan dengan apa? Kita boleh meletakkan dengan berdampingan dengan senyawa kimia apa sih gitu. Kan ada senyawa-senyawa kimia tertentu yang tidak boleh diletakkan berdekatan dengan senyawa-senyawa kimia yang lain. Nah, itu harus diperhatikan ya. Kemudian korosivitas, stabilitas radioaktif, kemudian prosedur pembersihannya seperti apa, itu juga harus
menjadikan perhatian. Ini misalnya yang saya katakan tadi ya, kompatibel dan tidak kompatibel. Ini salah satu tidak hanya berkaitan dengan peletakan bahan berbahaya ya, tetapi juga limbahnya. Jadi kalau misalnya acetic acid itu tidak cocok ditempatkan dengan mana? Mulai dari chromic acid sampai ke permanganat. Lalu aseton nggak boleh dengan mana? Concentrated nitrate dan sulfuric acid mixture. Nah, itu juga harus diperhatikan. Ini kan pengetahuan yang harus saudara tahu ya, kalau misalnya saudara berhubungan dengan zat-zat kimia ini. Itu sebabnya kan ini diberikan di dalam mata kuliah K3. Kemudian anilin tidak boleh sama nitric acid, hidrogen peroxide, sampai misalnya klorin, klorat, kemudian chromic acid, kemudian copper, kemudian cumin hidroperoxide. Ini nggak boleh dengan apa saja sih. Nah, itu tuh kan sebenarnya ada di dalam MSDS ya. Ketentuan-ketentuan ini ada di dalam MSDS atau saudara juga bisa lihat di ketentuan-ketentuan yang terkait dengan bahan kimia yang bersangkutan. Sianida misalnya, tidak boleh diletakkan dengan apa? Dengan asam-asam gitu ya. Dan seterusnya sampai nitric acid itu nggak boleh sama apa saja gitu. Lalu ini juga sodium nggak boleh diletakkan dengan apa? Dengan logam-logam alkali. Kemudian sulfuric acid dengan apa saja. Nah, ini kan tidak harus saudara hafalkan kan ini ya. Saudara tidak perlu hafal, tapi kan kalau saudara berhubungan dengan senyawa tertentu atau zat kimia tertentu, saudara sebelum masuk ke lab itu akan sangat baik gitu ya. Atau menurut saya bahkan ideal gitu kalau saudara tahu, oh bahan kimia saya ini nggak boleh nanti saya letakkan dengan bahan kimia A atau bahan kimia B gitu. Nah, itu tahu dari mana? Tahu di awal ketika saudara membuat assessment sebenarnya. Ketika membuat assessment kan tahu ya sifat bahan kimianya, kemudian apa sih yang tidak tidak sesuai, kemudian dia eh, karakteristiknya seperti apa, kemudian fisik dan properti fisik dan kimianya apa, lalu dari situ kan saudara punya punya gambaran gitu ya, punya gambaran terkait bahan kimia yang akan saudara pakai. Termasuk juga sebenarnya di dalam risk assessment adalah kita jadi tahu bahwa bahan kimia kita tidak cocok diletakkan dengan bahan kimia apa. Nah, ini adalah material safety data sheets gini ya. Ini kenapa sih penting? Karena dia menyediakan beberapa hal, misalnya properti fisik dan kimia, lalu informasi mengenai toksisitas kimia yang akan saudara pakai, kemudian kompatibilitas, kesesuaian, dan tidak sesuai itu ada di dalam MSDS. Kemudian kalau misalnya terjadi kebakaran atau terjadi ini ya, terjadi apa namanya, eee, tumpahan gitu ya, harus seperti apa sih handlingnya itu harusnya ada di dalam MSDS. Jadi, laporan itu memang penting ya, ketika saudara misalnya melakukan penelitian di dalam lab. Tapi yang lebih penting lagi adalah saudara sendiri itu mesti menjaga diri gitu ya, mesti menjaga diri dan membuat diri seaman mungkin gitu ya. Ketika berhubungan dengan bahan kimia yang akan saudara gunakan, di dalam penelitian. Lalu memang kalau misalnya masalah, eee tumpahan gitu ya, tumpahan itu kan idealnya, di lab itu menyediakan yang namanya adsorben ya, adsorben universal sehingga setiap mahasiswa harusnya, tahu gitu ya, oh kalau ada tumpahan dia bisa ngambil adsorben itu kemudian di apa namanya, ditaburkan gitu ya di dalam di ininya, di tumpahannya sehingga dia tidak sampai menyebar kemana mana.
Nah ini, Saudara mungkin sudah tahu ya, jadi, apa sih yang boleh dipakai di lab, sepatu yang tertutup ini jelas, kemudian kadang kan ada beberapa, dulu sih sempat ada juga di beberapa lab yang saya amati gitu ya, ada mungkin karena sudah capek di lab ini ya, berbulan-bulan gitu, sudah tidak lagi pakai sepatu yang tertutup gitu ya, tapi pakai sendal kayak di rumah gitu, pasti itu sebenarnya jangan sampai saudara lakukan gitu ya ketika ada di lab. Memang mungkin tidak akan terjadi tumpahan, tidak mungkin, terjadi kebakaran, tetapi untuk jaga-jaga alangkah lebih baik kalau kita mengikuti aturan yang berlaku gitu ya. Kemudian ini jas lab sama, kacamata ya, wajib ini hukumnya jas lab. Jadi kalau saya dulu di Bandung kalau kita nggak pakai jas lab itu betul-betul, nggak boleh masuk lab gitu ya, nggak boleh masuk lab dan, kalau sampai 3 kali kita bisa 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 betul-betul nggak boleh masuk lab itu, Bu, gitu. Jadi, ndak hanya sekedar ditegur gitu ya, tapi betul-betul kalau saya dulu itu waktu penelitian si koordinator penelitian jadi dulu ada koordinator penelitian yang dia suka jalan-jalan gitu ya. Jalan-jalan di lab itu lihat meja kerja kita, kemudian lihat, kita pakai ini enggak, pakai jas lab atau alat safety yang properly atau tidak. Nah itu ini ya, koordinator koordinator penelitiannya sampai seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita ada di meja kerja kita, dia akan perhatikan gitu ya, meja kerja kita itu seperti apa. Lalu dulu kan kalau kalau pas saya penelitian itu kan ada ruang sendiri untuk reaktor kita ya. Kita disediakan ruang tertentu, di tempat tertentu kita dikasih space gitu ya, dikasih area tertentu untuk mengerjakan penelitian kita, bukan meja kerja ya. Nah itu dia akan perhatikan. Itu kayak ada kotak-kotaknya gitu ya, kotak-kotak, oh ini adalah penelitian si A, ini reaktornya si A, ini reaktornya si B gitu. Nah, dia kalau melihat misalnya seperti tadi yang saya bilang, oh tiba-tiba di dekat reaktor itu ada ini, ada Erlenmeyer. Nah, dia akan panggil itu laborannya panggil terus dia bilang, "Ini punya siapa nih ininya eee, apa, Erlenmeyer-nya, ini area reaktornya siapa? Kok bisa ada Erlenmeyer di sini?" Dia akan memberikan surat peringatan gitu ya, surat peringatan. Nah kalau, berkali-kali terjadi bisa kita betul-betul tidak boleh masuk ke lab itu gitu. Nah ini pertolongan pertama kalau kecelakaannya apa? Kalau kecelakaannya misalnya terbakar, nah bilas dengan air sampai, rasa panas berkurang gitu ya. Kalau tersayat atau memar, kita tidak boleh menyentuh lukanya, luka yang terbuka tanpa sarung tangan, kemudian menekan pada sayat untuk menghentikan pendarahan dan mengompres memar untuk mengurangi pembengkakan. Kemudian ini kalau pingsan ya harus dikondisikan pada udara yang segar, dapat diperoleh, kalau bisa si ini ya, si orang yang pingsan ini dapat udara segar lalu diletakkan dengan posisi kepala yang lebih rendah dari badannya. Nah ini kalau mata, bilas dengan air secepatnya dengan air sebanyak-banyaknya selama beberapa menit. Terus kalau ada, benda asing yang mengganjal di mata, tidak perlu dikucek-kucek gitu ya atau diusap, atau saudara langsung ke eye washer seperti di gambar. Nah itu kan kenapa sih kita sediakan eye washer di dalam, tiap lab gitu ya, ya tujuannya adalah kalau terjadi kecelakaan di mata itu bisa langsung tertangani. Tidak terjadi kecelakaan ya, jangan sampai terjadi kecelakaan gitu, tetapi alat-alat safety itu memang harus kita sediakan dan eye washer ini kan memang akan dites gitu ya, dites berkala shower, eye washer itu di lab-lab itu akan dites berkala untuk apa? Untuk memastikan bahwa ketika dipakai itu ada air yang keluar gitu ya, jangan sampai terjadi ketika ada kecelakaan beneran, ternyata pas dipakai itu airnya nggak keluar. Nah itu memang, dilakukan tes secara berkala.
Kemudian kalau keracunan ini, mencari informasi bahan apa yang menyebabkan keracunan, kemudian segera melaporkan ke dosen atau atau laboran gitu ya. Lalu tumpahan bahan kimia di kulit. Jelas ini membilas dengan air mengalir sebanyak-banyaknya. Kalau asam itu digunakan larutan baking soda, untuk tumpahan basah ini gunakan asam cuka atau asam borat. Kalau electrical shock, ya jelas mematikan sumber aliran listrik secepat mungkin. Saudara harus memindahkan kabel dengan sarung tangan karet, lalu melaporkan pada dosen atau petugas lab gitu ya. Nah itu terkait dengan kereaktifan bahan kimia. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan kereaktifan bahan kimia? Saudara pasti sudah ini semua ya, sudah paham mesti bagaimana bekerja di lab, lalu apa yang harus saudara lakukan ini kan sudah berkali-kali di ini kan ya, sudah berkali-kali di apa itu namanya, diingatkan. Mungkin kalau saudara, eee, saudara praktikum, berbagai macam praktikum, teknik kimia praktikumnya banyak, pasti ini, sudah hafal gitu ya, mesti harus, seperti apa atau apa yang harus dilakukan ketika bekerja di lab. Tidak ada pertanyaan? Nanti kita tidak ujian ya. Jadi, ujian, maksud saya soal ujian dari saya itu tidak ada, saudara hanya dapat soal ujian dari Pak Yunus dan Pak Putu, karena di saya adalah terkait tugas ya. Lalu, saya share terkait tugas. Tugas, K3 ya, tugas K3 setelah UTS. Jadi ini ada beberapa, ketentuan yang harus saudara ini kan, yang harus saudara, ikuti gitu ya. Jadi tugasnya kan dikerjakan per kelompok sesuai dengan tugas K3 sebelumnya. Nah, masalahnya begini, jadi pada tugas K3 sebelumnya itu ada beberapa orang yang tidak mengumpulkan tugas. Nah, itu cukup menyulitkan saya ketika, saya harus, apa namanya, saya harus mengoreksi gitu ya. Jadi karena waktu UTS, pada saat UTS itu saya masih bisa menghubungi gitu ya, menghubungi beberapa beberapa orang untuk menanyakan tugas yang diberikan itu dikerjakan atau tidak oleh oleh mahasiswa yang bersangkutan. Nah, kalau yang sekarang saya minta mungkin bisa, 1 orang jadi koordinator gitu ya. Satu orang bisa menjadi koordinator untuk apa? Untuk mendata gitu ya, mendata kelompoknya teman-temannya ini siapa saja sih, kelompok K3, kelompok tugas K3 di dalam mata kuliah ini maksud saya. Jadi, kan kalau sebelumnya satu tugas itu dikerjakan oleh 2 orang ya, kalau saya tidak salah ingat. Nah ini apa, tugas ini tuh pun juga demikian, dikerjakan per kelompok, satu kelompok adalah 2 orang. Nah seingat saya ada satu kelompok yang 3 orang ya, sehingga nanti ada sekitar 37 kelompok ya, karena kan ini yang ikut, 75 orang. 75 orang berarti, eee, ada satu kelompok yang isinya 3 orang. Benar ya? Siapa ini yang bisa menjawab nih dari peserta yang hadir saat ini? Siapa yang satu kelompoknya isinya 3 orang? Mungkin saya minta tolong, 1 orang bisa mewakili teman-temannya untuk ini ya, untuk mendata gitu, mendata kelompoknya siapa aja gitu. Satu kelompok kelompok A misalnya, eee, isinya siapa gitu. Nah, saya kelompok 3 orang, Bu. Stanley yang Iya, kelompoknya 3 orang. iya.
Stanley sama siapa? Ini Dava kelompoknya 3 orang juga. Kalau saya Saya Aryan, 2, Bu. kalau saya 3, Bu. Aryan sama Adelbertus. Stanley. Berarti yang kelompoknya 3 orang ini kelompok Dava sama Stanley. Oh, Dava, Saya sama Rizky, Bu. Oh, Dava 2 orang kelompoknya. Ya, Bu, benar 2 orang saya. Atau saya minta tolong Dava ya. Dava bisa ini enggak? Bisa apa itu namanya? Mendata gitu ya. Supaya saya membaginya mudah gitu ya. Membagi tugasnya itu mudah gitu. Kan ini tugasnya macam-macam, maksudnya ya temanya sama gitu ya. Temanya itu terkait dengan fires and explosion, tetapi akan ada 3 soal gitu ya, di mana ada beberapa soal yang beda gitu. Maka saya eh, minta tolong kalau bisa ada satu gitu yang Bisa, Bu. menjadi koordinator gitu ya. Jadi semuanya nanti mungkin bisa kirim apa namanya? Kirim Store nama. ya setor nama ke Dava gitu ya, setor nama ke Dava, lalu Dava kirim ke saya terkait dengan nama-nama kelompok yang ada di dalam tugas gitu ya. Nah, tugasnya ini dikumpulkan paling lambat 4 Desember ya. 4 Desember jam 4 sore itu via email ke email saya. Jadi ada 3 nomor di dalam ini ya, eh, di dalam tugas saudara. Nah, tugas ini paling paling lambat ini saya berikan Selasa 1 Desember. Karena apa? Karena semua materi saya itu ada di kampus gitu ya. Jadi tiba-tiba hari ini kan tadi saya sudah bilang hari ini tiba-tiba lockdown kampus karena ada 2 orang karyawan yang ini ya, yang hasil hasil rapidnya itu reaktif. Jadi tadi malam dosennya di WA gitu ya, enggak boleh ke kampus selama 7 hari. Jadi maksud saya nanti kalau 7 hari kemudian kan berarti kan tanggal 1 ya, tanggal 1 saya sudah bisa sudah bisa dapat materi saya gitu ya, karena materi saya semuanya hard copy. Jadi dapat materi itu kemudian nanti saya bagi ke saudara gitu. Nah, presentase dari tugas ini 20%. Jadi ini kesepakatan dari saya dengan Pak Yunus dan Pak Putu bahwa nanti tugas K3 itu 20% dari nilai akhir semester ya. Jadi kan saudara tahu semua ya bahwa NA itu kan sama dengan NTS plus NAS. Nah, NTS itu kan 40%, kemudian NAS-nya 60%. Nah, dari 60% itu kan 20% nanti tugas. Kemudian 80%-nya ujian dari Pak Yunus dan Pak Putu. Kemudian nanti saya akan berikan ini ya, terkait dengan beberapa contoh soal yang tadi sudah saya berikan, saya akan berikan cara pengerjaannya ya, step-step pengerjaannya seperti apa. Kemudian bagaimana saudara melihat appendix, kemudian melihat tabel-tabel yang diperlukan untuk mengerjakan soal. Dari situ itu saudara bisa hubungkan atau saudara bisa baca referensi yang sudah saya berikan di ULS. Jadi di ULS itu saya berikan referensi yang saya acu untuk memberikan materi terkait kuliah Fires and Explosion. Di situ sudah ada bagaimana perhitungan LFL, UFL gitu ya, lalu VCE yang tadi saya singgung sedikit, kemudian tabel-tabel terkait estimasi kerusakan, kalau ada overpressure, nah itu semua ada di situ. Lalu satu lagi itu kan minggu lalu ada pertanyaan ya, kalau misalnya hasil perhitungan itu ternyata nilai nilai dari hasil perhitungan LFL mix ya, LFL dan UFL mix atau campuran dari bahan kimia itu di atas
UFL yang ada di mana, yang ada di tabel, apakah material itu flammable atau tidak. Jadi material itu tidak flammable. Jadi kalau hasilnya ya, kalau hasil saya matikan video karena begitu saya nyalakan video langsung error gitu ya, langsung muter-muter daripada saya hilang dari peredaran gitu ya, saya matikan video. Nah, kalau misalnya saudara menghitung campuran LFL dan UFL ya, kan minggu lalu kita belajar menghitung campuran senyawa kimia tertentu, menghitung LFL dan UFL dari senyawa kimia tertentu. Nah, kalau dari hasil pencampuran itu nilainya di atas UFL atau di bawah LFL itu tidak flammable. Tetapi kalau dia berada di antara nilai UFL dan LFL itu flammable. Prinsipnya adalah itu. Paham ya? Jadi nanti kan di dalam soal tugas itu kan ada saudara diberikan ini ya, diberikan tugas salah satunya adalah mengecek flammability dari dia di bawah atau di atas, di bawah LFL atau di atas LFL itu artinya senyawa tersebut tidak flammable. Itu dari saya. Mungkin ada pertanyaan terkait tugas. Kalau ada pertanyaan terkait tugas, saudara bisa ini ya, bisa tanya via email untuk lebih detailnya. Bu Tuani, maaf Bu Tuani. Ya. Nanti namanya saya kirim lewat WA apa email ya Bu? Email aja ya. Oh, Jangan baik, WA. Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Saya makasih ya Dava ya, sudah dibantu. Oke, ada pertanyaan? Bu Tuani, saya mau memastikan lagi untuk yang UAS. Berarti ini semua materinya Bu Tuani cuma untuk yang tugas ini ya Bu, ya, yang explosion sini ya Bu. Sisanya tidak masuk ke dalam UAS ya Bu, cuma yang dari materi Pak Putu sama Pak Yunus. Minggu yang diajar sama Pak Putu sama Pak Yunus ya berarti Bu, yang masuk UAS. Iya, betul. Kan saya 13, 14 ya, masuk minggu 13 dan minggu 14. Yang ujian cuma materi Pak Yunus dan Pak Putu, saya enggak. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Tidak ada lagi? Kalau tidak ada, terima kasih atas kedatangannya. Nanti saudara tunggu ininya ya, tugas yang akan saya berikan. Dan saya tunggu juga daftar mahasiswa, daftar kelompok mahasiswa di email saya. Terima kasih semuanya, selamat sore, sampai ketemu di kuliah selanjutnya kalau saudara ambil kuliah saya gitu ya. Karena katanya tahun depan ini mungkin masih online-onlinean juga nih, karena COVID-nya belum berakhir. Itu saja. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu, selamat sore. Terima kasih Bu. Selamat sore. Terima kasih Bu. Selamat sore.